Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berdiskusi di Kobong Diskusi. Obrolan santai Depok. Nah, tema kali ini adalah masih tentang Depok karena fokusnya adalah keinginan kita bersama itu Depok dapat berubah. Tema pertama waktu itu mencari identitas Depok, yang kemudian minggu kemarin tentang habitus perubahan Depok yang sekarang ini juga masih ada irisannya. Yang sekarang adalah ruang publik dan industri kreatif. Nah, ini kita bicara tentang industri kreatif di Depok. Nah, kira-kira ruang publik apa yang bisa dijadikan sebagai untuk memproduksi sebuah kreativitas, kan gitu ya. Nah, saya sekarang bersama Mas Kris. Mas Kris ini tinggal di Depok, tapi menurut saya sudah berkali-kali dia berhasil menjadikan sebagai sebuah daerah yang terpencil, tetapi sekarang daerah itu jadi mempunyai event tahunan. Yang di Boyolali itu ada Tungguk Tembako, Bang. Kemudian kemarin itu di Pelabuhan Bajo yang jauh dari ini, yang kira-kira di pulau apa, Mas Res? Komodo. Oh, di Pulau Komodo. Yang Komodo aja bisa dijadikan sebagai event, yang sekarang juga udah internasional itu ya. Udah internasional. Nah, sementara ini di Depok, dia tinggal di Depok. Jadi kadang-kadang kayak gini, apakah ide-ide Depok ini kurang diaktualisasi atau diakomodasi oleh pemerintahan Depok, kan gitu. Sehingga orang-orang yang tinggal di sini justru mengembangkan di daerah lain, Bang. Jadi kan kayak gini, kayak apa itu, ada gajah di pelupuk mata kita nggak kelihatan, tapi semut di ujung berung kita kelihatan, kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sekarang ini kita bicara soal ruang publik, ya, ruang publik dan industri kreatif di Depok. Nah, saya juga ingin tahu bagaimana nanti Mas Kris itu kira-kira apa sih yang bisa dijadikan sebagai industri kreatif di Depok ini agar tentunya industri kreatif itu juga yang bisa bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan tentunya. Nah, oleh karena itu kita berikan ke Mas Kris Dwi Stanto. Pakai ini atau pakai ini? Pakai itu aja. Oke, Mas Kris. Oke, terima kasih waktunya, Cak Parno. Saya hormati rekan-rekan semua, Bang Daris. Senang sekali sore hari ini kita bisa bertemu di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Depok ini ya luar biasa memang. Tapi ya bagaimanapun juga nih, kota yang harus kita cintai karena sebagian besar hidup kita kan kita habiskan di kota Depok ini. Sebenarnya kalau kita bicara Depok ini, saya karena pun tidak terlalu punya latar belakang pengalaman untuk melakukan inovasi sosial ya di kawasan-kawasan urban gitu ya, jadi memang cukup sulit ya, tantangan buat saya pribadi gitu ya, bagaimana kita melakukan satu perubahan sosial yang terencana, sistematis, terukur dan mempunyai output yang nyata dan real. Tapi saya pikir ya bagaimanapun juga ini kita harus lakukan bersama ya, untuk bagaimana kemudian membangun Depok ini menjadi kota yang nyaman gitu ya. Depok ini apa jargonnya? Kalau Salatiga itu kayak Boyolali tersenyum gitu ya. Terus Depok ada nggak ya? Kayaknya ada lah pasti. Ya itu kemarin kalau di Nikra yang intoleran itu kemarin kan apa itu? Gitu ya. Bukan. Ya. Dulu di era Presiden Soeharto itu kan setiap kota pasti punya jargon seperti itu. Ya.
Ya. Solo Berseri, Solo Ah. Berseri dan Senyum. Senyum. Kalau Depok apa kira-kira? macet. Depok Iya. macet ya. Kita sebelum bicara tentang, mohon maaf kalau saya sedikit mau agak geser ke yang tidak sesuai konten ya, apa sesuai materi yang disajikan Cak Tarno, karena saya itu sebenarnya sangat senang sekali ketika saya bermain ke tempat ini. Cuman kesempatan saya untuk datang ke sini itu sangat berat karena etosnya luar biasa kalau main ke sini. Ya kan? Jadi kalau saya misalnya mau ke sini itu butuh paling nggak 1,5 jam untuk bisa sampai ke lokasi ini. Nah, bagaimana pertumbuhan itu akan terjadi kalau infrastruktur dasar, jalan gitu ya, itu tidak dipikirkan. Kan salah satu hal yang mempercepat pertumbuhan ekonomi itu kan pasti salah satunya adalah infrastruktur transportasi gitu ya, di mana barang jasa itu bergerak dengan cepat ya, itu akan mempengaruhi percepatan putaran kegiatan ekonomi di satu kawasan. Nah, saya kok sudah sangat lama melihat kota Depok ini tidak berpikir tentang infrastruktur dasar yang holistik gitu ya. Beberapa kali teman-teman wawancara dengan saya, materinya itu saja gitu ya yang saya bisa berikan gitu ya. Dan tadi saya di mobil dengan Bang Daris sambil bicara-bicara ringan gitu Bang Daris ya, ini wali kota kita ini punya gagasan untuk memperlebar jalan ini dari Kuis, tapi Jalan Raya Sawangan. Tapi banyak orang yang kemudian mengkritik juga katanya gitu. Hanya nggak rasional, nggak mungkin gitu. Tapi ya apakah yang tidak mungkin itu tidak kita lakukan? Nah, beberapa kali saya juga bicara ke teman-teman bahwa apakah Depok punya tata ruang dan tidak gitu. Saya yakin pasti punya, tapi apakah itu dilakukan apa tidak? Ya faktanya nggak ada perubahan, berarti tidak dilakukan. Nah, pertanyaannya adalah apakah tata ruangnya yang tidak ideal gitu ya, sehingga tidak bisa dioperasionalisasikan, atau tidak ada political will atau keinginan dari pejabat ya untuk melakukan perencanaan-perencanaan yang sudah direncanakan itu dengan baik. Saya ambil contoh sebenarnya ya, kita akan bicara tentang Depok dari sisi fasilitas infrastruktur, terutama jalan. Di setiap hari Sabtu dan Jumat, Sabtu Minggu, terutama Sabtu dan Minggu itu, dan orang banyak main ke sini itu kan pasti di hari libur kan ya. Akhirnya mereka tidak punya kesan yang baik tentang Depok selain macet. Sehingga kalaupun pertumbuhan ekonomi akan didorong melalui sektor pariwisata atau barang dan jasa, ya akan sangat sulit karena apa? Mereka untuk sampai ke sini aja justru menghabiskan waktu yang sangat banyak ketimbang mereka ke Bogor, ke tempat lain gitu ya. Gitu. Nah ini saya pikir ya berat Pak Wali Kota, tapi harus dilakukan dan kita mendukung ide-ide untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan dasar itu. Nah saya pikir memang pikiran untuk membangun fasilitas publik yang nyaman, terutama jalan itu tetap harus kita dengungkan, harus kita support, dan ada banyak jalan yang bisa kita lakukan dengan cara-cara yang mungkin saja menurut orang nggak rasional dan mahal gitu ya, tapi kalau saya pelajari ketika kita jalan ke sini tadi itu tempat-tempat macetnya itu juga sudah bisa dihitung gitu ya. Jadi sebenarnya lebar jalannya cukup, cuman di beberapa titik itu terjadi kemacetan sehingga membuat lalu lintas yang padat ini menjadi semakin crowded karena di titik tertentu berhenti sehingga sulit sekali terurai. Nah, tidak perlu semua dilebarkan sebenarnya, tetapi mungkin saja untuk khususnya Jalan Raya Sawangan dan mungkin ada beberapa jalan-jalan di wilayah Kota Depok ini yang bisa kita urai dengan cara-cara sipil teknis yang mungkin secara pembiayaan itu rasional ya, dengan misalnya fokus pada tempat-tempat yang itu menjadikan kemacetan gitu ya, misalnya apakah dengan teknologi apa dengan pendekatan yang disebut dengan underpass gitu ya, jalan di bawah tanah ya, bikin flyover atau flyover gitu ya, yang mungkin bisa membantu mengurai kemacetan. Nah baru kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi kan gitu, gimana bisa tumbuh kalau sektor layanan dasarnya tidak jalan dulu gitu.
Nah kita tadi barusan di awal kita dapat pesan ada isu baru misalnya terkait dengan akan dibangunnya sebuah fasilitas olahraga ya, lapangan sepak bola ya, stadion gitu ya. Ya, saya pikir kita juga tidak perlu terlalu antipati dengan hal itu ya, bisa-bisa saja, tetapi kalau problem dasarnya itu tidak diselesaikan gitu ya, itu juga akan menimbulkan masalah baru lagi. Padahal kalau stadion itu kan persyaratan teknisnya itu sangat luar biasa ya, terutama bagaimana mengurai kemacetan. Beberapa tahun lalu kita tahu tragedi Kanjuruhan gitu ya, yang menyebabkan banyak korban gitu ya, itu terjadi karena sistem keamanan terkait dengan pintu masuk keluar, kalau itu di dalam stadion ya, tetapi kan kejadian itu tidak hanya di dalam stadion kan gitu ya, bisa di luar stadion juga. Nah saya pikir ide-ide untuk membangun fasilitas publik seperti stadion sepak bola atau tempat-tempat pertumbuhan baru itu ya perlu kita apresiasi, cuman caranya bagaimana dan apa dulu yang harus dilakukan untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas itu bermanfaat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Nah saya banyak belajar ketika saya mendapatkan satu proyek di Hulu Das Citarum ya, di Hulu Das Citarum tentang bagaimana pengelolaan kawasan konservasi di Hulu Das Citarum. Saya dapat pengalaman yang sangat luar biasa penting gitu ya untuk tugas-tugas saya dalam menyelesaikan berbagai dalam membantu mengurai berbagai persoalan-persoalan di tempat kami mengabdi gitu ya. Kebetulan karena kami di Direktorat Inovasi dan Inovasi Sosial dan kok lali kalau Direktorat itu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Sosial gitu ya. Itu tugas-tugas kami ditugaskan ke beberapa tempat untuk bersama dengan masyarakat membantu masyarakat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi kita datang bukan membantu menyelesaikan masalah gitu, tidak untuk menyelesaikan masalah, tetapi membantu mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, salah satu filosofi dasar dalam menyelesaikan persoalan itu yang paling penting adalah bagaimana kita mengenali persoalan itu. Karena banyak sekali orang kemudian menyelesaikan masalah tetapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Nah, kalau akar masalahnya itu tidak diselesaikan, itu akhirnya pekerjaan itu tidak akan pernah bisa selesai karena problem utamanya tidak terselesaikan. Mungkin pernah ya beberapa kali teman-teman juga wawancara dengan saya itu, misalnya saya selalu kasih contoh yang saya masih membekas sekali. Teman-teman pernah jalan di Kebun Raya Cibodas, kalau Anda masuk dari jalan raya itu menuju ke jalan raya Cibodas, sudah lama sekali nggak ke sana, semoga sudah berubah. Itu jalan kalau mulai sudah musim hujan, bukan jalan mobil tapi jalan air. Jadi semua air dari wilayah Kebun Raya itu mengalir melalui jalan yang sebenarnya itu jalan untuk jalan mobil gitu ya, tapi berubah menjadi jalan air. Akhirnya apa yang terjadi, setiap tahun pemerintah daerah, nggak tahu itu pemerintah daerah atau si pengelola Kebun Raya ya, itu harus selalu menambah jalan itu. Padahal kalau misalnya pemerintah daerah atau pengelola kawasan itu mau membuat kanan kiri itu gorong-gorong ya, dan itu pasti lebih murah. Mungkin agak mahal untuk dilakukan pertama, tapi itu kan menyelesaikan persoalan 5-10 tahun kan begitu ya, sehingga jalan yang seharusnya bisa dipakai 5-10 tahun bisa tetap 5-10 tahun dengan membangun gorong-gorong atau mungkin saluran air yang baik sehingga air tidak lagi tumpah ke jalan. Tapi ini nggak dilakukan. Nah, sama halnya misalnya ya kemarin jadi bahan tertawa dan ini bisa boleh diekspos nggak gitu ya, boleh saja. Dan di sini kita ekspos kan. Misalnya ada banyak tempat-tempat situ di Depok ya. Saya nggak mau bicara banyak. Situ yang di belakang rumah saya itu
situ yang kayaknya memang sengaja dibiarkan untuk jadi pekerjaan tahunan, Pak. Jadi tidak dibangun infrastruktur yang memadai untuk menanggulangi sampah dan potensi banjir. Sehingga setiap tahun itu selalu ada kegiatan pembersihan situ, dan itu biayanya nggak sedikit gitu. Jadi mulai saya lihat mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan itu selalu ada ekskavator yang muter keliling danau dan segala macamnya. Tapi nanti hujan datang, masuk lagi sampah lagi. Gitu. Jadi pekerjaan yang tidak pernah selesai dan mungkin saja itu tidak diselesaikan karena bagian dari pendapatan. Gitu. Paham nggak maksudnya? Gitu. Jadi ini Pak Wali Kota mungkin harus paham yang begini-begini, atau jangan pura-pura tahu, apa ya? Tahu tapi pura-pura tidak tahu, Bapak. Kan gitu ya. Jadi kita memang mungkin pemerintah Depok dengan semangat baru ya harus melakukan audit ya terhadap proyek-proyek yang itu dirasa hanya menghamburkan uang dan tidak menyelesaikan persoalan yang mendasar. Nah, kalau kita tidak menyelesaikan persoalan mendasar, menyelesaikan persoalan itu dari akar masalahnya, ya kita hanya akan berpindah dari satu masalah ke masalah lain, seperti itu terus. Makanya cita-cita untuk membangun Depok menjadi kota yang maju, berkembang ya, dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang memadai gitu ya, yaitu mimpi yang mungkin sulit untuk menjadi kenyataan karena hal mendasarnya enggak dipikirkan. Itu dari saya. Mungkin kalau Bang Daris bisa bicara soal teori gitu ya. Tapi kalau saya akan bicara soal yang biasa kita hadapi di lapangan ya tentunya akan berdasarkan dengan rujukan-rujukan yang bisa menjadi hal yang penting buat kita bekerja. Silakan. Oke, terima kasih Mas Kris. Tapi begini Mas Kris, kalau menurut pengamatannya Mas Kris sendiri nih ya, menurut pengamatannya Mas Kris itu kan bisa mencetak sebuah daerah yang penghasilannya hanya daun tembakau, kan gitu loh Pak. Yang kemudian bagaimana daun tembakau itu bisa menjadi satu kebudayaan tersendiri kan gitu loh. Yang buktinya misal ada event tahunan, tiap tahun itu ada event tentang tungguk tembakau yang dan partisipasinya dari masyarakat itu sungguh luar biasa. Nah, sementara Depok ini kan kalau menurut Mas Kris, apakah bisa dibuat seperti itu? Sementara dari sumber daya Depok, ya kan? Berbeda. Enggak, artinya gini, sumber daya Depok itu berbeda, tetapi lebih banyak dibanding daerah yang itu yang ininya cuma tembakau, Bang. Ya kan, misalkan lewat dari sisi sastrawan, dari sisi kebudayaan. Kan gitu loh Mas Kris. Nah, tapi sampai saat ini belum pernah ada event yang satu event menjadi sebagai kesadaran publik untuk dapat kita jadikan sebagai event yang menjadi ini sebagai ciri, yang bagaimana ciri itu juga dapat menumbuhkan perekonomian di masyarakat. Apa kalau Mas Kris bisa ini nggak bisa bayangkan kan gitu kan, kalau misalkan di mana itu Pondok Terong ya, daerahnya si Rendra, terus belum lagi Setu itu ada 27, terus Rangkuti juga tinggal di Depok, Pardi Djoko Damono juga di Depok, belum lagi aset intelektual adanya UI. Nah, itu maksud saya Bang. Oh iya. Nah, apakah itu yang sebenarnya kurang keterbukaan daripada pemerintahan Depok, atau kesadaran masyarakat ini yang untuk kita ngajak tumbuh bareng ini Bang? Nah, itu sih. Ya. Coba sekedar nambahin karena tadi posisi saya selalu ya dalam setiap event apapun saya menempatkan diri lebih sebagai seorang akademisi atau
tepatnya ya peneliti, researcher. Nah, bagi seorang peneliti, problemnya selalu seperti apa Mas Kris tadi bilang, adalah problem konsep, teori, dan penggagasan dari sesuatu permasalahan, kan gitu, atau bisa kita bilang diagnosis masalah. Nah, tadi kalau betul bahwa problem Depok itu dimulai sebenarnya dari konsep infrastruktur dasar. Artinya kalau kita mau bicara industri kreatif, termasuk yang sampai bilang tadi ya, soal memanfaatkan situ, memanfaatkan sumber daya sosial, budaya, kesenian yang sebenarnya banyak di Depok, termasuk pop culture yang kita bicarain di awal kemarin, sampai yang targetnya itu menjadikan itu identitas Depok. Itu hanya bisa, kalau kita berkembang nih diskusinya nih, itu hanya bisa kalau problem dasar tadi selesai, atau paling tidak berkurang, tekanan dari masalah dasar ini berkurang dulu. Kenapa? Umpamanya gini, taruhlah kita berhasil membangun suatu event komunitas, taruhlah yang kita awal dulu itu namanya umpamanya Festival Margonda, gede, bayangan kita kan suatu yang gede. Tapi kalau untuk orang mencapai ke situ itu harus mengalami kemacetan yang melelahkan, atau ketika di situ dia tidak bisa menemukan kenyamanan, dia percuma. Itu harus dipikirkannya, terpaksa kita tarik ke belakang nanti nih. Kalau mau mencapai yang seperti ini, kalau dia nanti sudah tumbuh, kira-kira efeknya terhadap tekanan transportasi, umpamanya tekanan dari infrastruktur dasar tadi, apakah itu sudah disiasati apa belum? Gitu. Artinya ini kan pembicaraan kita di diskusi pertama dan kedua itu akhirnya menemukan satu titik lagi kayak di sini, titik yang namanya penyiapan infrastruktur dasar dalam kerangka tadi, dalam kerangka besar untuk membangun sebuah identitas Depok sebenarnya. Nah itu, kalau tanggapan saya kayak gitu kira-kira Mas. Artinya saya setuju bahwa barangkali untuk saat ini salah satu titik permasalahan yang jadi prioritas itu dulu. Kenapa? Nanti kan itu ketika itu menjadi kegiatan, menjadi keramaian, menjadi apa segala macam, itu kan membutuhkan pemikiran. Bagaimana orang bisa datang ke situ dengan nyaman dan pulang dari situ dengan nyaman. Bahkan kita kesini aja tadi sudah problem. Wah, bukan soal tempatnya gitu. Tempat sangat nyaman. Di Kobong ini sangat nyaman, di Kobong Cafe ini sangat nyaman. Tapi ketika itu harus dengan mengorbankan kelelahan, ya itu akan nilainya langsung berkurang. Nah itu salah satu kenapa industri kreatif itu juga jangan dilihat hanya sebagai penumbuhan dari atau pengelolaan dari sumber daya kreatif lokal, bukan. Nah kenapa umpamanya kayak festival tumbuk tembakau di kampungnya Mas Kris di Boyolali itu bisa hidup, karena memang itu sudah, saya belum pernah datang ke sana ya Mas Kris, cuman saya bayangin bahwa itu tetap sudah terakomodasi soal bagaimana orang sampai dan pulang ke situ. Benar nggak? Ya, kira-kira gitu ya, Iya. maksudku. Sorry saya Iya, pinjam ini alatnya. Saya berani merokok karena sudah terlanjur di declare sebagai petani tembakau ya, meskipun nggak nanam tembakau saya. Kakak saya yang tanam tembakau. Jadi buat saya merokok itu bagian dari perjuangan. Karena industri rokok ini kan terus diancam oleh skema-skema global untuk dimatikan. Padahal petani tembakau kita tuh banyak, industri orang yang hidup dari industri tembakau itu juga banyak. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang yang Bang Dari sampaikan tadi, betul sekali bahwa infrastruktur itu penting. Tapi begini, kalau kita bicara industri kreatif dalam konteks hal ini yang lebih sederhana, pariwisata misalnya, memang tidak semua tempat pariwisata itu harus dibangun jalan yang bagus sebenarnya gitu ya, tetapi itu di mana kan gitu. Iya. Kayak di Tangkuban Brau itu sebenarnya nggak perlu dibangun infrastruktur yang bagus sampai ke atas misalnya, karena kemudian justru mengurangi nilai experience, pengalaman teman-teman untuk mencapai tempat itu. Sama halnya kalau Anda teman-teman main ke Wairebo, itu Anda harus jalan kaki cukup jauh gitu ya, tapi Pemda sengaja tidak membangun
eh, jalan menuju Rebo karena memang Konsepnya begitu. konsepnya itu begitu gitu. Nah, apakah Depok akan seperti itu? Pastinya kan tidak, Tidak. kan gitu. Karena Tidak. berbeda atraksi kan begitu. Jadi yang dijual di tempat-tempat yang sulit itu memang experience dia, pengalaman dia berjalan, menghirup udara segar dan segala macam. Kesan berarti yang Iya, adalah gitu ya. kesan ya. Kesan itu. Nah, kalau kita bicara tentang tungguk tembakau ini kan sebenarnya sebuah pengalaman karena terus terang saya itu dulunya memang sering melakukan program riset program-program inovasi sosial. Nah, tantangan saya adalah kalau saya bisa bekerja di tempat lain, kenapa saya nggak bangun wilayah saya gitu. Nah, apa sih yang bisa saya lakukan? Dulu saya juga mikirnya kayak saya lihat Depok gitu. Apa sih yang bisa saya lakukan di kampung saya untuk bisa membantu masyarakat saya itu keluar dari belenggu putusnya komunikasi dengan pihak luar. Bahkan pemerintah Kabupaten Boyolali itu menganggap idemu bagus, tapi jangan taruh itu di kampungmu karena kampungmu itu jalannya sulit, gitu kan. Nah, terus tapi ya mereka kan nggak mikir seperti yang saya pikir gitu ya. Justru karena jalannya sulit ditempuh, ya kan. Terus aksesnya susah, saya ingin membantu masyarakat saya keluar dari keterbatasan Isolasi. keterisolasian mereka itu gitu. Nah, ini yang kemudian berbeda ya pendekatan gitu ya. Yang kedua, kenapa kemudian tungguk tembakau berhasil? Karena yang pasti kalau Cak Tarno sering bicara gitu ya di toko bukunya itu selalu bicara tentang modal sosialnya buat. Jadi masyarakat di Boyolali memang masyarakat yang kegotong royongannya itu tidak dilakukan lagi. Sehingga sebuah pekerjaan besar itu menjadi sangat ringan karena semua masyarakat bergerak untuk melakukan itu. Nah, ini yang sulit kita temukan di tempat lain. Gitu. Itu bukan kelemahan ya, tetapi itu kadang sulit kita temukan di tempat lain, termasuk di Depok. Tetapi misalnya kalau dengan forum ini kita bisa menggugah kesadaran bersama, yuk kita gotong royong membangun Depok gitu ya. Kan bergotong royong itu kan nggak harus harus dengan tenaga, harus dengan uang ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Senior saya namanya Pak Wiratno selalu mengajari saya gimana partisipasi itu dilakukan oleh semua stakeholder masyarakat siapapun gitu ya, termasuk dalam hal ini teman-teman di sektor swasta, karena sektor swasta juga butuh fasilitas yang memadai gitu kalau bisnis mereka mau jalan baik gitu. Karena itu kalau kita lihat kembali ke Depok gitu ya, gimana kemudian yuk kita rame-rame berpikir tentang Depok dan kita saweran dalam artian banyak hal gitu. Saya selalu diajarkan untuk melihat partisipasi seseorang itu tidak harus dengan uang. Mereka punya waktu, mereka punya kesempatan, mereka merelakan diri untuk tidak harus dihonori misalnya ketika mereka mentas gitu ya. Itu kan sebuah kekuatan yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk membuat sebuah event ya di kota Depok gitu. Kalau Cak Tarno tadi mengarahkan itu sebagai ke event gitu ya, karena event seperti festival dan segala macamnya ini kan sebenarnya kalau dalam bisnis gitu orang sebut dengan event marketing ya. Jadi bagaimana mengenalkan satu produk gitu ya dan pada saat itu bisa saja rugi gitu, tetapi setelah itu mereka akan mendapatkan hasil gitu ya. Kalau di Boyolali di kampung kami secara langsung ke masyarakat itu nggak ada ya, keuntungan finansial yang didapatkan masyarakat ketika dia berevent festival itu nggak ada, secara ekonomi nggak ada. Tapi yang orang nggak pernah bisa lihat dan nggak mungkin juga tidak disadari faktanya, kemudian pemerintah daerah juga kemudian memperhatikan, oh ternyata kampung ini kurang fasilitas ini, sehingga ada bantuan dari pemerintah untuk kemudian membangun fasilitas itu. Atau mungkin yang paling penting ya perlindungan dari sisi kepentingan kapitalisme global, yang itu memang pasti tidak dirasakan secara langsung. Itu yang menjadi agenda besar kita, bagaimana petani kami di Boyolali itu mendapatkan perlindungan hukum gitu ya melalui festival ini gitu ya. Karena bagaimanapun juga
di banyak tempat saya selalu menggunakan berbagai cara ya untuk kemudian melindungi aset-aset masyarakat ya, sumber-sumber kehidupan masyarakat. Yang itu tidak harus dengan diplomasi politik gitu ya, atau mungkin banyak orang melakukan untuk bisa menyalurkan aspirasi dengan demonstrasi gitu ya, atau mungkin kalau Bang Daris dengan menulis gitu ya, kalau saya kemudian dengan event gitu. Nah, ada banyak cara itu sehingga memang diperlukan ya satu event yang untuk kemudian mengenalkan Depok. Tapi apa yang mau kita kenalkan dengan Depok ini kan yang harus kita cari dulu kan gitu. Nah ini yang kita sampai hari ini belum bisa, mungkin pasti ada sih ya, cuman kita belum sepakat saja gitu ya. Ya salah satu yang menarik dari Depok dan kekuatannya adalah kaum intelektual dan seniman yang sebenarnya bertempat tinggal di Depok ini gitu ya, yang itu bisa kita jadikan sebagai aset gitu. Dan saya lihat forumnya Gus Alek di sini ya, Kiai Alek di sini, Cak Tarno, Bang Daris, itu ruang publik yang nantinya akan membantu kita ya untuk kemudian bisa tumbuh bersama gitu ya. Terus terang saya kagum dengan teman-teman di Jogja ya, yang dengan mocok.co itu ya, saya sering diskusi juga dengan teman-teman gitu ya. Dengan adanya forum-forum seperti ini, kaum intelektual kita itu muncul ke permukaan, pikiran-pikiran cerdas mereka, kemampuan mereka, keahlian mereka itu bisa dikenal orang gitu ya. Karena kalau dengan dikenal orang mungkin akan banyak orang terinspirasi gitu ya, dan kemudian forum-forum silaturahmi itu akan terus bisa dilakukan sehingga ide-ide baru terkait dengan industri kreatif ya itu kemudian bisa tumbuh. Bang Daris. Monggo.